Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha li ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja ala da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada sore hari ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kita layak untuk mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah atas limpahan segala jenis kenikmatan, rahmat, hidayah dan inayah. Sampai saat ini kita dapat mendapatkan kemudahan yang luar biasa, yaitu kita dapat menghadiri satu acara kajian rutin di Baitul Izzah setiap hari Sabtu sore. Yang ini semuanya merupakan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ibu sekalian, tema pada sore hari ini insyaallah kunci keberhasilan itu adalah kesabaran dan syukur. Banyak sabar dan banyak bersyukur. Apapun yang kita lakukan harus sabar. Apapun yang kita niatkan dalam hati kita kemudian kita laksanakan, modalnya adalah sabar. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam meninggalkan semua kemaksiatan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dapat menjaga semua anggota badan kita dari jenis kemaksiatan. Dan sabar pula ketika kita menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini panggilan untuk kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu. Perlu diperhatikan. Kalau ada ayat di situ ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal kebaikan. Karena yang dipanggil orang-orang mukmin, yang dipanggil orang-orang mukminin. Atau di situ adalah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini perintah. Isbiru, sabar. Sabar menghadapi segala jenis ketaatan. Ibadah itu perlu sabar. Kita sholat perlu sabar. Kita menjaga waktu untuk beribadah perlu sabar. Kita berbakti kepada suami-suami kita perlu sabar dan kesabaran. As-sabru miftahul najah. Kesabaran ini kunci keberhasilan. Kalau tidak sabar, tidak berhasil. Bekerja harus sabar. Ya, apapun dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus sabar. Ini perlu dibelikan baru lagi. Insya Allah minggu depan bisa kita dapatkan yang baru insya Allah.
Mosok sak bene gak iso tuku rek siji rek. Bukan baterainya, orangnya belum beli. Sabar menghadapi ketaatan. Kadang-kadang tadarusul Quran, kadang-kadang pengajian semacam ini. Gak sabar, gak tutup. Ada saja gangguan-gangguan, tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan, sehingga hilang. Padahal kalau dihitung seminggu itu cuma 1 jam, jam 4, jam 5 selesai bubar. Jadi kita ini belajar agama, bertolak-balik ilmu cuma 1 jam di dalam 1 minggu. Lainnya kita praktek no. Sabar di dalam kita ini mengurusi suami. Allah, ada suaminya kadang-kadang ruwet, cerewet, keras kepala, ngamuan. Ya, ada yang sabar, ada yang mensabari sampai alum. Kayak takoni ini, iya wis, ini iya wis, ya sak karepmu wis, ya sak karepmu wis. Akhirnya ngamuk bojone. Wis diputusno dhewe ae. Boleh apa? Boleh sing lanang ya iya. Kata orang Arab ujuduhu ka'adami, onoe koyo gak ono. Kemudian warabitu, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Kita sabar ketika menjaga 2 hal yang penting yang dijamin oleh Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga. Kalau kita mau menjaganya dengan cara baik, apa itu? Al-lisan wal fakhdain atau asy-syafataini wal fakhdain. 2 bibir dan 2 paha. Ini harus kita jaga dengan sebenar-benarnya. Menjadikan orang itu mendapatkan surga Allah karena menjaga keduanya ini. Hancurnya ummah, hancurnya masyarakat, hancurnya kepribadian, hancurnya rumah tangga, batalnya, gagalnya kita berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena tidak bisa menjaga 2, imah lesannya atau kehormatannya. Nuntut-nuntut dengan omongan yang gak enak, atau dibiarkan. Karena 2 ini sangat berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa menjaga 2 ini, admanulahul jannah, aku jamin dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa menjaga lisan kita dan kehormatan kita. Jangan sampai terlepas. Apalagi sudah usia-usia senja semacam ini, kita biarkan kemaksiatan. Jangan, kita tahan. Kita katakan jangan sampai pada akhir hayat kita kenikmatan sejenak menimbulkan penyesalan seumur hidup. Tangisan demi tangisan tidak menyelesaikan masalah. Kesedihan demi kesedihan tidak menyelesaikan problematika. Dan keluhan demi keluhan tidak menyelesaikan apa yang kita hadapi. Sebentar saja, tapi penyesalannya luar biasa. Isbiru, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, wasabiru di dalam menjaga kemaksiatan kita kepada Allah. Kita berdoa, sabar. Kita berusaha, sabar. Kita rumah tangga harus sabar. Sabar terus. Orang yang sabar ini bersama Allah, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar ini diberi pahala Rabbul Alamin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang mau menahan kesabaran. Sabar gak balas fitnah-fitnah. Sabar tidak balas omelan suami. Sabar tidak ngrungokno gunuman-gunuman yang masuk yang merusak keyakinan kita. Sabar. Kadang-kadang dihina orang, diilokno. Sabar. Ojo dijawab. Karena dia tidak tahu urusannya. Enaknya datang-datang ngomel-ngomel. Kalau dia ngomel-ngomel, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang datang gilokno, mencaci maki, memfitnah, dia tidak tahu problem kita, urusan kita, dalam masalah-masalah kita ini, qalu salama, ma'as salama, goodbye, selamat tinggal.
Tapi ya kuping ini panas kadang-kadang. Hati ini panas. Kadang-kadang kita ini terpancing dengan omongan ini dan itu, terpancing, marah. Kalau sudah marah luar biasa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon minta perubahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum, satu jamaah, satu rumah tangga, satu setiap pribadi muslim kecuali dia ada niat-niat untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah sifat keadaan seseorang kecuali dia mau merubah dengan sebenarnya. Saya ingin baik, saya harus lebih baik, saya harus lebih taat, saya harus banyak berzikir, bertasbih, saya harus banyak menjaga kehormatan. Modelnya seperti itu, tapi masalahnya panjang, berkepanjangan. Lesan itu awas, hati-hati. Jangan sembarangan kita mengucapkan. Jangan menuntut kalau ada fitnah orang ini dan dibalas oleh Rabbul Alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau menyatakan atau menyampaikan sabdahnya, kalau ada orang suka mencaci orang, memfitnah orang, orang itu sabar difitnah, tidak mau memperdulikannya, tidak mau menjawabnya, maka orang tidak akan mati, maka dia akan melakukan apa yang dia ucapkan pada orang tersebut, apapun dalam hal keburukan. Makanya sangat hati-hati, sangat hati-hati. Yang balas Rabbul Alamin, innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar, sangat mendengarnya, wa basirun, dan sangat melihat dan menyaksikannya. Gak mungkin ada gerakan-gerakan kezaliman ini Allah Subhanahu wa taala lupa. Jangan dianggap Rabbul Alamin, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan dianggap orang itu Allah SWT lalai, lupa dengan kezaliman satu sama lain itu akan dibalas oleh Rabbul Alamin. Sabar kita menghadapi ini semuanya. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mau sabar dan menahan kesabarannya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjaga kemaksiatannya, maka orang yang diberi pahala oleh Rabbul Alamin langsung, tidak ada hentinya. Yang kayak pahala Rabbul Alamin langsung. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Wong langsung urusannya Allah sendiri. Urusan sabar bersama saya. Sayang bang kasih pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama-sama orang yang sabar semacam ini. Lihat suaminya saat seperti ini, ya kita sabar. Ya. Biasanya orang-orang itu pagi sudah menerima belanja iki gak ono blas. Kita sabar. Wong sing rezeki Rabbul Alamin. Gak mungkin kita akan ditinggal kemudian mati kelaparan. Itu tidak ada. Pasti nanti itu ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluar itu? Ikin tak baik baterai. Iya. Ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, berdoa pun juga kita harus banyak sabar. Ada orang berdoa bertahun-tahun gak dikabulno. Doa ini kenapa kalau tidak dikabulkan cepat? Karena ada permasalahan, persyaratan doa bermohon kepada Allah ini tidak dipenuhi. Pertama adalah kita doa bermohon kepada Allah dalam hal kemaksiatan, ditolak oleh Rabbul Alamin. Kedua, kita minta cilakakan orang ini, famili ini, kakak saya, adik saya, keluarga saya, tetangga saya, teman saya, untuk kehancuran seseorang, maka hal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan doa pun diperlukan tempat-tempat yang serius, yang penuh kesabaran. Apa tempat-tempat yang serius? Pertama adalah setiap selesai sholat 5 waktu, doa diterima oleh Rabbul Alamin. Makanya kalau sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca ilahi subhanallah, 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 alhamdulillah. Kemudian ditutup terakhirnya la ilaha Allahu akbar. Kemudian tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita bermohon kepada Rabbul Alamin. Doa saat itu dikabulkan. Kita minta kepada Rabbul Alamin. Minta apa? Urusan apapun. Ono sing urusan bojone, ono urusan pekerjaan, ada sing urusan sehat, ada urusan masalah tetangganya, ada masalah utang piutang, ada masalah jodoh, ada masalah apa saja, rumah tangga, iki kontrak mentek, kurang rumulan, Allah mengeluh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita serius doa kita kepada Rabbul Alamin, hadir hatinya, hadir otaknya, hadir pikirannya, hadir lesannya dengan diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lah baik kita doanya ngelambiar-ngelambiar gak dikabul, no. Hatinya tidak hadir. Engkau ngomong lah, ya aku wis berdoa 2 minggu njaluk sama Allah Ta'ala gak dikabul, no. Belas wis aku gak doa belas saiki. Maka tidak boleh. Allah SWT pasti mengabulkan doa dan permohonan kita. Kita lihat bagaimana waktu Nabi Musa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu 40 tahun baru dikabulkan. 40 tahun. Kemudian Nabi Zakaria minta anak karena istrinya mandul. Minta kepada Rabbul Alamin. Dia melihat menyontoh kepada Maryam Al-Batul. Maryam diberi anak keturunan. Aku sekarang minta kepada Allah Ta'ala supaya diberi keturunan. Akhirnya turunlah Jibril. Turun Jibril, ya Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada kamu dengan satu anak putra untukmu, yang insya Allah kamu beri nama Yahya. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Ini mintanya 30 tahun. Nah kita baru 3 tahun kawin, belum punya anak, gak telaten akhirnya pegatan. Wah subhanallah, kawin lagi tidak punya anak lagi. Kawin lagi baru punya anak. Yang perempuan terus kawin lagi cepat punya anak. Setahun punya anak 6. Kembar 6 maksud saya. Dan semuanya hidup anaknya, dan semuanya sehat, dan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ini 6. Apakah mungkin hal ini atau tidak? Sangat mungkin. Lebih dari itu pun juga mungkin. Mau keluar sampai ini agak gitu. Setelah kena angin ini tuh jadi besar. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ketika itu sholat menghadapnya kepada Masjid Qiblatain, minta kepada Rabbul Alamin supaya pindah ke Masjidil Haram. Ini bertahun-tahun mintanya. Barulah turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka berpalinglah kamu ke sana. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub diberi sakit yang luar biasa. Sakitnya bukan main-main. Dia punya anak, punya istri, pekerjaan bagus, rakyat kanan kirinya hidup bersama-sama.
dengan saling hormat menghormati. Ketika sakit lari semuanya. Kita harus tahu ibu sekalian, anaknya nyingkri, pembantunya nyingkri, pekerjaannya jatuh, sampai tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, rambutnya istrinya dipotong dijual untuk kehidupan rumah tangga itu. Akhirnya dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau menguji aku dengan ujian sakit semacam ini ya Allah, maka cabutlah penyakit ini ya Allah. Fastajabna lahu, diterima doanya, permohonannya kepada Allah Ta'ala. Karena apakah serius, sinar pancarnya langsung kepada Rabbul Alamin, hatinya bersih, makanannya bersih, minumannya bersih, perbuatannya bersih, pakaiannya bersih, tidak ada dari terdiri padanya haram. Setelah itu ibu sekalian, yang Nabi Ayub wajahnya ganteng bagus semacam itu berubah ketika sakit. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan gerakan kakimu ke tanah, digerakkan 2-3 kali, rontok penyakit itu semuanya. Jadi sehat walafiat, jadi gagah perkasa, ganteng luar biasa. Dan mulai orang-orang kagum karena Nabi Ayub mempunyai banyak harta kekayaan. Istrinya yang tadinya lari, anak-anaknya lari, pembantunya lari, kerabatnya lari, sekarang ingin kembali lagi kepada Nabi Ayub. Sabar, ini berkatnya kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu yang namanya sabar. Yang namanya sabar itu permasalahan pertama. Ini sabar. Jangan sudah ngomel-ngomel wadul kesana kemari, wes aku sabar. Nah itu bukan sabar namanya. Sudah habis, sudah dihabiskan sana kemari. Seperti contoh orang ada maling masuk. Kalau ada maling masuk ini saya akan ambilkan samurai, saya kejar saya ini. Malingnya sudah lari, baru dia ngomong sama tetangga ini kesana lari. Ya habis bohong. Yang pertama itu dia harus maju ke depan, dia bawa itu samurainya untuk membunuh maling itu. Jadi kesabaran itu adalah pertama kejadian sabar, tidak membuka rahasia ini kecuali kepada Allah, kecuali kepada Allah. Makanya Nabi para anbiya mengatakan, aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapapun. Nah sekarang enggak, wadul kono. Apalagi kalau kita ini urusan masalah rumah tangga, jangan sembarang buka urusan rumah tangga kecuali mereka berdua atau orang-orang pada ahlinya. Lek buka kono. Namanya jadi rahasia umum, semuanya tahu. Kenapa kita menelanjangi diri kita kepada orang-orang lain, atau menelanjangi istri kita atau anak-anak kita kepada orang lain? Kita tutup yang rapat. Itu pun istri kita, itu pun suami kita, dan itu anak-anak kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan dengan penuh kesabaran? Sabar terus. Sesungguhnya orang yang sabar ini nanti matinya bakal masuk di pintu surga di bab sabar. Ini ibu-ibu sih sabar semuanya. Mau masuk surga sendirian? Mau atau enggak? Nah, bareng sama siapa? Sama suaminya, sama anak-anak, sama cucu-cucunya, sama mertua juga. Ya, sama mertua. Tentunya orang tua sudah di dalam. Orang tua kita sudah di dalam, sudah menikmati. Kemudian teman-teman ini ketemu. Iki lho rek, kampungan Baitul Izzah. Waduh. Ayo jalan-jalan nang kebun anggur. Jalan-jalan, ada anggur merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning.
Dulu kalau ada orang dikatakan ada anggur hitam, gak percaya. Saiki sak bacet. Ono anggur ijo, mosok anggur ijo ya. Saiki sak bacet. Ya, begitu ya. Saya ingat anggur merah sama anggur yang hijau ini ketika Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu sakit, ya, sakit disambangi malaikatul maut. Oleh-olehnya anggur merah sama anggur hitam, hijau dimakan. Ketika mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, kata Nabi Adam, duduk. Kemudian dilihat saja orang ini. Kemudian buahnya dimakan berdua. Tapi di depannya malaikat tidak mau makan. Malaikat enggak makan, tidak minum, makan. Dilihat saja. Loh, tamu ini tekoi gagah, ganteng, perkasa, kok tambah tua. Kemudian tanya, masa kayak Adam? Ente datang tadi itu gagah, rapi, kok sekarang kok tambah kelihatan tambah tua. Iya, padahal itu menggambarkan dia. Ya kita tua ya dia ikman digambar malaikat tadi itu yang berupa tamu. Kemudian apa kata dia? Wallah, kalau saya sudah tua seperti inti semacam ini, lebih baik mati ya. Padahal ya umurnya dia yang tergambar tadi itu. Apa kata malaikat tadi? Iya, sebenarnya saya ini utusan Allah, malaikatul maut, untuk mengambil nyawamu. Dan usiamu itu seperti yang kamu lihat saya tadi itu. Oh ya sudah, silakan. Ini kalau orang yang beriman, para nabi, para rasul, diterima, Pak. Jadi kalau kita melihat kematian lebih nikmat, lebih enak, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Rasulullah SAW ketika didatangi malaikatul maut, ditanya, kapan ya Rasulullah, saya ini malaikatul maut, kapan mau mintanya mati? Besok atau besok lusa, tahun lagi, tahun depan? Kemudian Nabi SAW dengan kesakitan semacam itu, beliau menyampaikan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Aku ingin bertemu dengan Allah, aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Akhirnya cabut pelan-pelan. Yang super pelan untuk Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan orang-orang lainnya? Wis kelon orang-orang kafir itu kalau mati mencolot-mencolot semacam itu. Awak dibanting-banting dan sebagainya. Makanya kita harus sabar di dalam masalah hal semacam ini. Ibu-ibu sekalian, warabitu, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Masih tua-tua ini banyak loh gangguan, tantangan dan rintangan. Iya atau tidak? Jangan percaya gombal. Kita sekarang di ujung sisa waktu dan umur kita. Kalau tidak nanti penyesalan yang luar biasa. Jangan ada kata, loh seandainya saya demikian, loh coba ngene. Eman, sangat eman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan, karena mengingatkan satu sama lain ini insya Allah memberikan manfaat untuk orang-orang mukminin. Makanya kalau ada sesuatu apapun, kalau kita selalu menjaga ibadah kita dengan penuh kesabaran, kalau ada sesuatu apapun itu fa'alhamaha fujuraha, orang diganggu dengan kemaksiatan, karena hawa nafsu ini mengajak kemaksiatan, syaitan mengajak kemaksiatan, pasti manusia harus larinya ke sana dan mau lari ke sana. Fa'alhamaha fujuraha, ayo diajak, mau. Makanya kadang-kadang tua-tua lupa dengan umurnya, lupa dengan anaknya, lupa dengan suaminya, lupa dengan cucunya. Terus penyesalan yang luar biasa. Tetapi kalau orang yang beriman
Fa'alhama fujuraha, diilhami oleh Rabbul Alamin. Wa taqwaha, at-taqwa yang mengatakan jangan, ojo. Kalau orang tidak biasa maksiat kemudian katut akan maksiat, gemeter, ndrodok, takut, terbayang. Apalagi orang yang ahli ibadah, terbayang ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, akhirnya dia mundur. Ketika Nabi Yusuf dengan Zulaikha, Nabi Yusuf itu anak angkatnya Zulaikha. Zulaikha itu anaknya Perdana Menteri. Kemudian dipelihara sampai gede, sampai jejaka. Ketika itu kalau tidak salah Zulaikha umurnya itu hampir 60 tahun. Nabi Yusuf umurnya kurang lebih 24-26 tahun. Sing kene ganteng-ganteng arek, sing kene wis tuwek-tuweke wong. Akhirnya bagaimana? Karena ini ibu angkatnya, dia patuh dan nurut. Dan kita tahu pertama, Nabi Yusuf bin Yakub, ya, Nabi Yusuf bin Yakub, bin siapa lagi? Bin Ishak, bin Ibrahim. Ini Nabi semua. Yakub, Ishak, kemudian Ibrahim. Ini para anbiya, nabi-nabi semuanya. Anak punya anak nabi, nabi punya anak nabi, nabi punya cucu nabi, nabi punya bapak nabi, nabi punya embah, jitnya itu nabi. Orang-orang suci, orang-orang pilihan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kegantengan Nabi Yusuf ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian itu? Zulaikha tiba-tiba memanggil Yusuf masuk ke ruangan kamar yang besar ini. Kemudian bukan masuk di kamar itu saja, Zulaikha memakai pakaian yang begitu tipisnya. Di atas ranjang yang garunya membarah-barah, baunya wah luar biasa. Di situ tersedia makanan dan minuman, buah-buahan bermacam-macam. Pakaian tipis, tidak ada satu orang pun di istana kerajaan itu. Kemudian masuklah si Yusuf. Subhanallah, Nabi Yusuf masuk, dirayu, dibujuk rayu, diambil hatinya, dipegang tangannya, dilepas, dipeluknya, dimundur dia, dipandangnya dengan penuh syahwat dan semangatnya, dia berpaling. Allahu Akbar. Yusuf bin Yakub bin Ibrahim, Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, mbahnya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, jitnya Nabi. Allahu Akbar. Kemudian ikhwatal iman, ibu-ibu sekalian, ketika Zulaikha mulai sudah memuncak syahwatnya, dia berdiri, keluar dari ranjangnya, ya, keluar dari ranjangnya. Kemudian Nabi Yusuf didekati. Zulaikha tidak bisa memegang Yusuf, Yusuf tidak bisa bergerak. Allahu Akbar. Jadi stop oleh Allah. Di situ ada 3 hal. Dia terdengar suara bapaknya, Yakub, jangan wahai Yusuf. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya. Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini larangan Rabbul Alamin. Yang ketiga, dia tahu dia adalah seorang nabi dan rasul, kemudian dia menjauh. Setelah itu dia keluar dari pintu rumah itu, dikejar oleh Zulaikha. Dia sudah memuncak. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, idza qama dzakaru amiyatil absar. Kalau syahwat itu sudah memuncak, mata jadi buta, tidak peduli apapun di depannya, apalagi masih jauh.
Apalagi masih jauh dari pandangan mata manusia banyak, di depannya pun tidak takut. Ketika Yusuf keluar, ini Zulaikha. Kemudian dia keluar, ditarik oleh Zulaikha. Apanya yang ditarik? Bajunya ditarik oleh Zulaikha. Ditarik di sini, sobek, keras rupanya nariknya. Ojo metu dhisik. Penuhilah kebutuhanku ini. Kon njaluk apa tak kei? Wong aku bojone raja. Sobek di situ. Subhanallah, keluar. Akhirnya bertemulah Zulaikha, Yusuf dan suaminya. Dipegang baju si Yusuf itu, seraya berkata kepada suaminya, kita mau berbuat apa dengan seseorang yang akan memperkosa saya? Kata si Zulaikha, Zulaikha cinta nemen sama si Yusuf. Kemudian ada pembantunya pun juga ikut keluar, dilihatnya. Ya raja, jangan engkau marah. Lihat saja, kalau dia mau menghukum Yusuf, mau dibunuh Yusuf, jangan. Lihat, kalau bajunya itu sobek di depan, berarti Yusuf yang salah. Kalau baju itu sobek di belakang, berarti Zulaikha yang salah. Faham ibu sekalian? Akhirnya dilihat, loh, di belakang yang sobek, kamu Zulaikha yang salah. Ini buktinya sobek. Iya, memang bagaimana seorang wanita melihat laki-laki yang semacam ini, dengan kegantengannya, dengan ketampanannya, dengan kebagusannya, dengan sopan santunnya, dengan akhlaknya. Sak dunia ini paling ganteng Nabi Yusuf. Saya sendiri bertanya, sapi yang gantengnya, apalagi ibu-ibu ini semuanya. Zulaikha tidak terima dengan bukti-bukti semacam itu. Kalau dia tertarik yang luar biasa dengan Yusuf, dan Yusuf ini menarik wanita-wanita semuanya. Kalau kamu tidak percaya, coba kita undang tukang potong timun itu semuanya. Timun atau mangga ataupun kates ataupun apapun. Ambil 20 sebelah sini, 20 sebelah sini. Ayo Yusuf, kamu keluar, lewat tok, ojo ngomong A wala B wala C. Jalan pelan-pelan. Apa kata mereka? Ma hadza basyara, hadza malakun karim. Iki duduk menungso iki. Duduk menungso kaya ngene arek. Iki si motong ki ambek duduk menungso iki, gres. Bukan itu dikupas buah-buah yang ada di depannya itu, tapi darah-darah yang menyucur dari tangan-tangannya. Hadza malakun karim, iki adalah malaikat. Allahu Akbar. Apa kata Zulaikha? Lah seperti inilah. Ini wanita-wanita ini semua ini. Sampai tangannya terpotong. Apalagi saya. Akhirnya ringkasnya cerita. Ringkasnya itu nanti kita lihat itu apa di tafsir Ibnu Katsir di surat Yusuf. Akhirnya selesailah perkara itu, meninggallah rajanya itu. Raja meninggal. Dia umur hampir 60 tahun. Yusuf hampir 27-28 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjodohkan antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Jadilah suami istri. Kan perjalanannya kan jauh, akhirnya keturutan juga. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa maaf dan saya mohon maaf, kita harus sabar masalah ini. Kuncinya di sabar saja. Kalau mendapati ada kekurangan pada suami kita, kita harus sabar. Kenapa Zulaikha sampai berbuat semacam itu?
Dia hidup di istana yang luar biasa, penuh kelebihan, penuh kemewahan, keistimewaan. Tapi dia masih belum puas dengan suaminya, karena suaminya itu, maaf, senjatai gak iso muni dor. Kan ono bedil-bedilan ya, bedil-bedilan itu yang di sini kabel-kabelnya coplok. Kabel-kabelnya coplok. Jadi kene tok, ayo muni dor, menang tok. Dor, tambah mingsrep. Ini maaf karena sudah dewasa semuanya. Dan ini bukan jorok, memang sebenarnya semacam itu. Ibu-ibu sekalian, kalau kita punya suami, kalau ada kekurangan-kekurangan semacam ini, harus sabar. Karena di kamar itu ada ilmunya tersendiri. Semua ilmu harus dipelajari. Hanya ilmu kamar saja sing teko dhewe. Iya atau tidak? Kita wudhu, sudah rapi, sudah bersih, wis kerjakan apa saja. Pokoknya jangan sampai yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak pakai ilmu, teko dhewe. Cuman ada larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan di dalam sabdanya, mal'unun liman ata imra'atahu min duburiha. Dilarang keras kalau ada suami-suami kita yang akan mendatangi dari belakang kita. Kalau ada dari ujung masih tidak apa-apa, tapi sampai masuk ke dalam dilarang keras. Dan orang-orang yang dimasukkan liwati, homoseksual, bukan laki-laki dengan laki-laki saja, hubungan dengan istrinya dari belakang itu homoseksual. Bisa difahami ibu sekalian? Ya, ini kalau memang ada yang seperti itu, berhenti mulai sekarang. Yang kedua adalah kita tidak boleh membatasi kepada suami kita. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wanita-wanita kalian itu bagaikan ladang, maka bercocok tanamlah di dalamnya. Berbuat apa saja. Jangan ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Selain itu silakan mau berbuat apa saja, karena halalun untuk istri, halalun untuk suami. Yang diharamkan ada dua. Tadi pertama dari dubur, yang ketiga adalah ketika haid. Suami desek itu golekno dalan liya ae. Jangan pokoknya jangan dimasukkan ke dalam kehormatan seorang wanita. Kalau sampai dipaksa-paksa dan sampai terjadi anak di situ, akibat anaknya nanti itu lepra. Lepra itu judam. Akibatnya terus berkepanjangan. Ketika nifas, kalau baru 1 hari, 3 hari, seminggu masih ada perdarahan nifas saja, kita atur bagaimana caranya. Bagian itu pokoknya ilmu kamar datang sendiri. Gadik belajar itu teko dewi. Semua ilmu dipelajari, hanya ilmu ini saja yang dipakai, tidak pakai dipelajari. Selain itu boleh. Jangan membatasi kepada suami. Wis aku gak gelem ini, aku gak gelem dicekel iki ne, aku gak gelem dikenek no, wis aku njuk modalnya. Jangan. Puaskanlah suami-suami kalian. Bahagiakanlah suami-suami kalian. Kalau sudah mendekat kepada kalian 24 jam siap. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pelajaran kepada kita. Jangan lagi kita masih nganggur semata dipanggil suami. Kita masak, goreng, tempe, tahu, apalagi di sini. Digelok ambek suami ngene model kok ono perlu nih, tinggal. Lah pek kok aja dipateni kompor jane kok. Saking penting kepada suami. Jangan mengatakan engko ae sik kesel. Mari mereseni omah, mari kora-kora, mari umba-umba, mari ana dayo. Aku mari tantang gawe ini. Jangan. Serahkan dirimu kepada dia. Kalau tidak, la'anatul malaikatu hatta tusbih. Dilaknat oleh para malaikat Allah sampai subuh. La'anatul malaikatu wan nasu ajmain, dan dilaknat oleh malaikat Allah dan seluruh manusia ini.
La'anahullahu wal malaikatu wan nasi ajma'in, dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah dan seluruh manusia. Hatta yardo, sampai suaminya itu ridho kepada istrinya. Kalau kita akan membahagiakan rumah tangga, ya senengkan suami kita yang enak 24 jam. Kan ada suami yang model ini, tangi turu, sik durung apa-apa diceluk, wis siapa wis. Ya. Ngombe kopi durung tutuk, siap. Sarapan busik kait ngapik, siap. Durung adus, siap. Akhirnya suami ini seneng sing durung adus biasa. Lah suami pun juga terhadap istri juga demikian. Dilihat gelagat-gelagatnya. Ojo le istri boto, mari ngono pura-pura garu, pura-pura dakno. Tidak boleh. Suami harus melayani istri, istri harus melayani suami. Salah satu sama lain punya hak dan kewajiban. Kewajiban saya melayani, haknya dia melayani saya. Jadi sama-sama punya hak dan kewajiban. Insya Allah jadi baiti jannati. Kuncinya adalah menjadi as-sabr, yang sabar. Zulaiha tadi itu juga harus sabar sampai mendapatkan suami setelahnya itu Yusuf, orang paling ganteng sak dunya, mulai pertama diciptakan manusia sampai nanti yaumul kiamah. Bagaimana dengan kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, itu masuk di langit ketemu Nabi Yusuf. Kemudian dia memberikan tahu kepada sahabatnya di alam dunia ini, beliau mengatakan, saya ketemu dengan Yusuf, dan Yusuf itu separuh dari kegantenganku terdapat di Yusuf. Separuh lagi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Banyak riwayat yang mengatakan Nabi Yusuf yang ganteng, tetap ada mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih ganteng. Kita tidak tahu, nanti kita lihat di mahsyar mana bidadara kita. Ganteng kok Nabi Yusuf. Soalnya ada ibu-ibu sekalian ya, ada orang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, selamatkan dari api neraka. Ada orang yang minta bertemu dengan suami istrinya sampai nanti fil jannah. Istri itu akan menjadi bidadara. Suami kalau memang tidak cocok nanti ini suami jadi bidadarinya, yang ini jadi bidadaranya. Nah, seandainya suaminya dia mengharapkan istrinya masuk surga karena tidak ketemu, ada kan semacam itu? Ada. Gak gelem aku ketemu sama istri-istriku nanti di jannah. Iya, karena istrinya kafir. Siapa itu? Nabi Nuh. Nabi siapa lagi? Nabi siapa lagi? Hah? Nabi Lut. Kemudian anaknya. Ini suami-suami tidak mau ketemu dengan istrinya. Ada istri yang tidak mau ketemu dengan suaminya. Siapa itu? Asia. Dengan siapa? Firaun. Nah, kita tinggal pilih. Nanti milih atau tidak nanti ini. Ketemu dengan suaminya atau istrinya, atau bagaimana nanti kita semuanya. Insya Allah ketemu dengan istri kita, dengan suami kita. Kalau kita ini, sekarang kita bertanya, saya ini kawin 2. Nanti kemudian kalau kita matiin ketemu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kan gitu ya. Lek ketemu pertama saat hendak singget loro. Masih ngono wong ki khoyir wong ki. Ya ngurusi aku. Sing pertama, waduh, tambah. Walaupun bagaimana jeleknya sih tetap ketok api karena pertama. Nah, itu setiap orang itu diambil ghil, kecemburuan, kecurigaan, kehasutan, iri hati, tidak ada di surga. Kalau seorang suami tadi itu soleh,
masuk mendapatkan Jannatul Firdaus, kemudian istrinya berhak untuk mendapatkan Jannatul Firdaus, bertemu. Kalau suami ini ya tidak mendapatkan Jannatul Firdaus, dia mendapatkan Jannatul Naim seumpamanya, kemudian istri mendapatkan Jannatul Firdaus, dia tidak ketemu. Yang ini tidak ketemu, ini tidak ketemu. Karena dia di atas. Yang atas bisa melihat ke bawah, yang bawah bisa melihat di atas, yang atas tidak bisa melihat ke bawah. Karena kenikmatan, setiap detik kenikmatan terus. Wis engko digelok ae wis engko milih sing diri. Lek mau cukup karo wis cukup wis. Saya kira ada banyak pertanyaan dari ibu sekalian. Kuncinya sabar ibu sekalian ya. Nanti dari sini sabar, ngajinya sabar, ngedepi suami sabar, lek ono bojo ngamuk sabar, gak engkek blonjo wis sabar wae. Insyaallah Allah SWT bersama kita. Orang yang sabar insyaallah bersama Rabbul Alamin. Silakan bertanya. Ya, silakan. Tidak pernah? Tidak kawin? Iya. Buang airnya. Oh. Sholatnya bagaimana? Ya. 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 Coba saja. Kita jawab. Jadi kalau ada orang yang sampai umurnya 70 tahun sampai 100 tahun, dia di tempat tidur buang air kecil, buang air besar, tidak ada yang bersihkan, maka itu harus bersihkan. Bagaimana sholatnya? Maka dia harus dibersihkan, maka sholatnya harus dijamak. Kencingnya harus bersihkan, kotorannya sudah bersihkan, kemudian di tayamumi atau diwudui sudah selesai, dia sholat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian subuh. Wis selesai. Karena dia sholat itu harus bersih, tohir tempatnya dan dari najasah, dari najis itu. Kalau tidak ada yang bersihnya tidak boleh, harus bersih. Kenapa tidak ada yang bersihkan? Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada yang bantu. Ya. Nah itu sudah makzur. Kita harus tetap ingat sholat. Sholat kita ingat melaksanakan dalam hati kita. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah dimakzur, sudah dimaafkan oleh Rabbul Alamin. Silakan berikutnya. Ya silakan Bu. Apa tanda-tanda tobat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tobat, dia langsung melakukan kebaikan. Yang biasanya melakukan ini berhenti. Yang biasanya ngobrol-ngobrol gonok gawe ini berhenti. Yang biasanya gak ngaji, ngaji. Yang biasanya tidak kumpul dengan orang yang baik-baik itu kumpul dengan orang yang baik-baik. Ini tanda tobatnya diterima oleh Rabbul Alamin. Dan tidak menggubriskan kemaksiatan. Menjaga perintah-perintah Allah, waktu-waktu sholat, waktu baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, dan sering infak dan sedekah. Tanda tobatnya diterima oleh Rabbul Alamin. Bukan tobat lesan saja, bukan tobat pakaian saja, kopiahnya, sarungnya, semuanya serba putih, bajunya putih, tapi perbuatannya tetap keadaan semacam itu. Ini bukan tobat. Jadi tobat itu tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ini tanda orang ini baik dan tambah insya Allah matinya husnul khotimah. Ya, insya Allah. Silakan berikutnya. Silakan. Ya silakan Bu.
Waalaikumsalam. Seorang istri yang meninggal suami meninggal, sedangkan mau tidak mau istri ini menjalani masa iddah ya. Terus karena istri ini kerja, maka dengan tuntutan kerja iddahnya tidak bisa maksimal. Apakah ini termasuk istri yang mar'atu sholihah dan apa termasuk istri yang berbakti kepada suami? Jadi masa iddah itu ada dua. Ada iddah kematian, ada iddah cerai. Kalau iddah cerai itu 10 bulan 3 bulan 10 hari. Boleh orang menikah lagi. Lah kalau mati 14 bulan 4 bulan 10 hari. Ini kalau suami meninggal atau sudah ditentukan oleh mahkamah bahwa sekarang ini kamu saya cerai, jatuh menerima surat tolak, maka tidak boleh keluar dari rumah selama jumlah 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari kalau mati atau firaq atau cerai. Bagaimana dengan kepentingan kita? Saya menanggung, saya bekerja di luar, saya mengganti pekerjaan suami saya melanjutkan pekerjaan suami saya mengurusi pekerjaan yang di luar itu. Maka hal ini kalau dia ada yang menjamin makan dan minumnya, anak-anak, keluarganya siapapun, maka dia tidak boleh keluar dari rumah selama waktu 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, dan tidak boleh pakaian berhias, pakai wangi-wangian, pakai bedak, pakai berhias, pakaian yang luar biasa, pakai pakaian menyolok, keluar ke tempat-tempat yang di sana ada kebebasan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak ada kebebasan laki-laki dan perempuan, hanya perempuan saja, tapi pakainya kelihatannya iki aku wis janda. Nah, ini tidak boleh, karena ini masih ada sangkut paut dengan suami itu. Yang selanjutnya, kalau memang dia harus keluar secukupnya. Tanda tangan di kantor, mengambil uang, mengurusi di toko, selesai pulang. Dan ada perwakilan di situ. Kalau tidak ada sama sekali, boleh dikerjakan pakaian tertutup, tidak bersolek, tidak pakai lipstick ya, tidak pakai merah-merah, tidak menimbulkan syahwat. Bahasanya pun tidak menimbulkan syahwat kepada orang lain, maka tidak menjadi masalah. Apalagi penanggungan makan dan minum anak-anaknya itu ditanggung oleh ibu, maka tidak menjadi permasalah. Harus dijaga kehormatan kita. Dan ini termasuk mar'ah sholihah. Nah sekarang ini bukan saja dia tidak sempurna menjaga iddah itu. Wong saiki mati 2 minggu lagi nikahan. Itu sangat dikhawatirkan, baik yang meninggal ataupun yang cerai, ditakutkan ada sisa-sisa atau tertinggal benih-benihnya di rahim seorang wanita. Kalau sudah 3 bulan 4 bulan 10 hari, maka sudah bersih, tidak ada ketinggalan sisa-sisanya itu. Maaf ibu-ibu sekalian, suami istri yang berhubungan itu banyak kadang-kadang itu, dan pasti tertinggal air mani itu di dalamnya. Sampai kadang-kadang seminggu setiap harinya masih mengeluarkan. Apalagi tinggal mati. Lah kalau itu jadi bagaimana? Di dalam kitab fikih disebutkan, kalau ada seorang suami istri berhubungan, kemudian maaf ini air maninya tercecer di luar, itu suruh ngambil di dalam bahasanya waktu di kitab disebutkan pakai godong atau sendok, suruh masukkan. Takut ini masih hidup dan bisa menjadikan janin. Nah, makanya di situ tidak boleh kawin. Tunggu haid yang pertama, tunggu haid yang kedua, tunggu haid yang ketiga, sudah selesai, bersih, sudah tidak ada bekas-bekasnya laki-laki yang pertama.
Yang mengakibatkan nanti ini kalau kita tetap hubungan atau kawin, kalau seumpamanya tadi itu hubungan suami istri, masih ada bekas air mani tertinggal di kehormatan seorang istri, kemudian 3 hari berhubungan lagi, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia ini hubungan suami istri, kemudian dia pindah kepada laki-laki yang lain, sedangkan di dalamnya itu ada bekas-bekas air mani seorang laki-laki atau suaminya, masuk air mani lain, menimbulkan kanker rahim, penyakit yang luar biasa. Ini yang mengajari Al-Quran. Al-Quran jangan, bahaya. Soalnya ibu sekalian, hubungan suami istri ini yang banyak membawa risiko adalah istri. Istri habis menyemprot jeros, selesai pulang. Dia menyucikan kehormatannya terus tidur. Lah kalau perempuan gandol di situ, diberseni si ono maning, diberseni lagi masih ada lagi. Itu sampai beberapa hari. Coba kita lihat di dalam tafsir, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oleh karena itu harus sangat hati-hati. Tunggu iddah sampai pas. Sekarang 1 hari sudah 3 bulan 10 hari, besok nikah. Wis gak apa-apa, sudah selesai. Nah itu harus dijaga. Lah ini gak ada saya. Artis-artis ini tidak tahu apa eman ayu nih sama gantengnya atau ya apa. Ini berangkat, ini kawin, ini berangkat, ini kawin, ini berangkat. Nah ini masih seperti itu. Dan penyakit lagi ibu laki sekalian adalah punya suami terus ada selingkuh. Oh mari hubungan ambil bojone kayak gini. Selingkuh lihat buri ya. Jangan dituruti. Penyesalan seumur hidup. Nikmati cuma sedilik tok, dijungkrakno ambek setan. Blus, wis padha kon ambek aku. Jadi setan nyingkri, kita menyesal. Lah kemudian air mani di situ gak entek-entek sampai sekian. Makanya jangan kamu datangi wanita ketika haid. Datangilah wanita itu apabila sudah selesai haidnya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah wanita itu. Hubungan suami istri. Pen bojomu iku. Wis gawe model apa silakan. Yang laki kemudian tidak boleh kalau sudah suami istri dalam kamar gak oleh larang-larangan, gak oleh isinan, gak oleh ojo disa kasihkan semuanya. Ya sing modelnya apa sih suami? Wong istri yang nuruti. Ngene iya, model ngene iya, wis pen kabeh kurang juga maning. Ini jadi rumah tangga ini tenang, aman, tidak ada permasalahan. Kadang-kadang tak gelok berantem eker-ekan karena apa? Loh karena kenean. Saya kalau melihat seperti ini koyo Zulaiha ambek Nabi Yusuf. Nah, memang hal ini pokok, masalah hubungan suami ini pokok kebutuhan kita. Kalau kita ini masih mampu melayani suami kita harus. Lek gak yo ngomong, lek gak wis kekno ae. Wis ngapik-ngapik dhewe wae, lek kurang ibu-ibu kan itu. Biasanya kalau ngapik dhewe gak gelem harus dipekno biasanya. Jadi kepada penanya Ibu Wati tadi itu tidak termasuk tidak taat kepada suami, ini termasuk ketaatan kepada suami karena keadaan kita semacam itu. Dua-dua harus kita laksanakan. Keadaan keluarga supaya aman, pekerjaan kita tetap jalan, kemudian kita taat menjaga iddah sampai 4 bulan 10 hari. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berikutnya. Ya, silakan Bu, sebentar ini. Siapa? Iya. Siapa aja? Siapa ya? Iya. Ya apa? Habis. Ya.
Ya. Ya, silakan Kak Ida. Ya. Silakan. Ya. Iya. Masang apa? Oh ya. Oh, lutrian sama anak-anak itu. Iya. Tapi melalui hak. Iya. Ada yang dari gitu. Ya ada? Ada yang bandari gitu. Iya. Ada yang ada 5 juta. Anak saya kebetulan dapat itu hukumnya gimana? Dapat berapa? 5 juta? Dapat 180 Juta? Iya. Oke ini. Rumah. Oh. Katanya mendekati haram. Iya. 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 Jadi iya silakan. Jadi kalau ada anak yang main game sampai itu ada seperti apa judi, lutrian, ini hukumnya haram. Kalau memang itu tidak dinamakan lutri atau judi, maka itu mendekat-dekati kepada perbuatan tersebut. Ini nanti timbulnya akan menjadi haram. Bagaimana kalau orang itu main lutri kemudian dapat? Hukumnya bagaimana? Lah kalau memang itu dia dinamakan haram, itu namakan syubhat. Tidak jelas keharamannya, tidak jelas kehalalannya. Lah kalau barang itu kalau sudah numpuk, ya syubhat jatuhnya haram. Satu, seperti shisha. Rokok sebagian ulama mengatakan haram. Shisha bagaimana? Ya lebih haram lagi. Tapi mereka tuh dengan cara lain maka dikatakan tidak haram. Nah ini syubhat, lama-lama numpuk-numpuk akhirnya jadi haram. Maka hal ini anak-anak kita harus kita banyak nasihati, jangan sampai melakukan hal itu. Lama-lama jadi penjudi. Kalau sudah menjudi, ini karena obatin. Penyakit yang luar biasa adalah judi. Bisa menghabiskan semuanya. Tidak peduli orang sakit, perlu uang, orang butuh uang untuk belanja, untuk kehidupan setiap hari. Pokoknya judi. Karena itu temannya syaitan dan iblis. Saya kira itu, dan mohon untuk supaya diperingati anak-anak kita dan kita semua jangan sampai terpengaruh dalam hal semacam itu. Akhirnya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini ada manfaatnya dan kita selalu mendapatkan ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan bimbingan, taufik, inayah dan hidayahnya, dan selalu mendapatkan ilmu yang syar'i, ilmu yang membedakan antara hak dan yang batin, dan kita ditunjukkan pada yang hak itu hak, kemudian kita diberi rizki oleh Allah untuk mengikutinya, dan ditunjukkan oleh Rabbul Alamin pada yang batil itu batil, dan diberi rizki untuk meninggalkannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.